Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang konversi satuan berat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Konversi satuan berat. Di kelas sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang konversi satuan berat? Jika sudah, mari kita ingat kembali, dan jika belum, mari saat ini kita mulai belajar. Konversi satuan berat berhubungan dengan apa? Contohnya, tentang kilogram, gram, hektogram, dan lain sebagainya. Itulah salah satu bagian dari satuan berat. Di sini saya buat tangga. Ada 7 anak tangga. Perhatikan baik-baik. Kita buat saja singkatannya. Jika satuan panjang kita buat kambing hitam dalam mobil dicium mama, dalam konversi satuan berat juga bisa kita buat singkatannya. Bagaimana? Kambing hitam dalam gudang, kita ganti gudang. Kenapa? Karena ini satuannya berhubungan dengan gram. Sama, dicium mama. Bagaimana Pak maksudnya? Kita tulis dulu. Kambing hitam dalam gudang dicium mama. Belakangnya adalah gram semua. Ini tengah-tengahnya adalah gram. Maka ini adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram. Lalu desigram, sentigram, dan miligram. Apakah sudah selesai? Inikah satuan berat? Belum. Satuan berat masih ada ton dan kuintal. Di mana letaknya? Lebih tinggi atau lebih banyak dari kilogram, maka ini kita buat 3 tangga naik ke atas. 1, 2, dan 3. Tingkatan yang paling tinggi dalam satuan berat adalah apa, nak? Ton. Kita tahu ton. Lalu di bawahnya ton ada kuintal atau KW. Kuintal. Setelah kuintal berapa? Tidak ada. Maka ini kita buat strip saja. Adakah lagi selain satuan berat yang ada di depan? Masih ada. Biasanya kalau kalian belanja ke pasar atau ke swalayan, menemani orang tua kalian, itu timbangannya biasanya ada ons. Atau kalian kalau belanja ke pasar, berapa ons belinya? 1 ons itu setara dengan berapa? 1 hektogram. Yang mana hektogram? Ini dia. Berarti Hg atau hektogram itu setara dengan 1 ons. Ya. Lalu ada lagi. Jika kalian pernah menonton televisi tayangan olahraga gulat, itu biasanya petarungnya ketika ditimbang bukan menggunakan satuan kilogram, melainkan pon. Ingat? Oke. Sini saya beri catatannya. Ingat catatan ini. Jadi 1 kilogram itu setara juga dengan 2 pon. Jadi misalkan ditimbang berat dari petarung A. Beratnya si petarung A ini misalkan adalah 50 kilogram. Maka ketika di tayangan televisi itu tertulisnya bukan 50 kilogram, melainkan berapa pon. Maka kita kalikan saja 2. 50 dikali 2, 100 pon. Jadi berat badan si petarung A ini disebutnya adalah 100 pon. Dari mana? Karena dia asalnya 50 kg, karena 1 kg ini 2 pon, maka 50 kg kita kalikan 2. Lalu di petarung B, misalkan berat badannya adalah 45 kg, maka diubah menjadi pon, 45 dikali 2 menjadi 90 pon. Lalu jika 1 pon berapa kilo? Ya tinggal kita bagi 2 saja. 1 dibagi 2, 1 per 2 kilogram atau setengah. Jadi 2 pon berapa kilo? 2 dibagi 2, 1. Berarti kalau 3 pon berapa kilogram? 3 dibagi 2 berapa? 1,5 dan sebagainya. Ya nak, pahami benar-benar. Ini
catatannya. 1 kilo sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan setengah kilogram. Kita kembali lagi ke tangga satuan berat. Ini jika turun, masih ingat tangga satuan? Maka kita apakan? Kita kali 10. Setiap turun satu tangga dikali 10. Kalau turun 2 tangga, 100, nolnya 2. Ingat, bukan 20. Turun 3 kali, yang nolnya 3 dikali 1000. Turun 4 kali, nolnya 4 berarti 10.000 dan seterusnya. Maka jika naik 1 kali kita bagi 10. Naik 2 kali dibagi 100. 3 kali dibagi 1000. 4 kali dibagi 10.000 dan seterusnya. Ingat, bukan 20-30 ya. Pahami nak? Sering sekali salah. Ya, saya ulangi. Ton, kuintal, tidak ada. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ingat singkatannya tadi apa nak? Kambing hitam dalam gudang. Mulai dari mana? Kambing hitam dalam gudang dicium mama. Ya, lalu tambah 3 tangga ke atas, mulai dari atas, ton, kuintal, strip atau tidak ada. Pahami ya nak? Kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang pertama, perhatikan ini dia soalnya. Pak Kardi mempunyai 3 lahan kebun tomat. Saat musim panen, lahan pertama menghasilkan 4,2 ton, lahan kedua menghasilkan 18,6 kuintal, dan lahan ketiga menghasilkan 2.654 kg. Pertanyaannya adalah, hasil panen tomat Pak Kardi seluruhnya adalah berapa kuintal? Berarti dia menanyakan jumlah total. Berarti kita apakan operasi hitungnya nak? Kita tambahkan seluruhnya. Ya, 3 lahan ada hubungannya? Tidak ada, karena dia hanya pemberitahuan 3 lahan tersebut. Yang kita jumlahkan adalah hasil panennya. Ya, pertama ada 4,2 ton. Lalu ditambah 18,6 kuintal. Ditambah lagi lahan ketiga 2.654 kg. Menjadikan apa seluruh satuannya? Kuintal. Maka mulai kita kerjakan, semua kita ubah menjadi kuintal. Ingat, jangan dihafalkan ya. Apabila kalian mau buat tangga satuan, buat tangga satuannya. Jangan hanya melihat. Berlatih membuat tangga satuan akan cepat memudahkan kalian mengerjakan suatu operasi hitung apapun atau konsep soal apapun ya. Ada banyak tangga satuan, pahami di otak kalian, jangan hanya dihafal saja. Ya. Ton ke kuintal, turun atau naik? Turun berapa tingkat? 1, maka dikali 10. Kita kalikan 10. Kuintal ke kuintal, tetap, maka kita kalikan 1. Lalu kilogram ke kuintal, naik atau turun? Naik, berapa tangga? 2 tangga. Strip lalu kuintal, maka dibagi 100. Sudah, masih ingat pemindahan koma dikali atau dibagi? Harus ingat ya. Apabila dikali ada komanya, pindahkan komanya ke kanan. Sebanyak berapa? Jumlah nolnya, nolnya 1, pindahkan ke kanan. 1, poin. Sudah, berarti ada 42 ditambah, ini sudah kuintal ya nak, tetap 18,6 ditambah, ini dibagi 100, ada komanya? Tidak ada, kita beri koma di paling akhir. Karena dia dibagi, pindahkan komanya ke kiri. Sebanyak berapa? 2 kali, karena nolnya 2, yaitu 100. Pindahkan 1, 2, poin, berarti 26,54. Jika sudah ini, boleh kita kerjakan. Masih ingat operasi hitung tentang bilangan desimal? Ada komanya, ini di belakang koma 1, di belakang koma 2. Kita ambil yang paling terbanyak, 2 angka. Maka kita tambahkan semua bilangannya, ikuti. Di belakang koma 2 angka. Ini masih 1, tambahkan 0. Ini tidak ada koma, kita tambahkan 2 di belakang koma. Koma 0, 0. Jika sudah seperti ini, boleh kita kerjakan. 42,00 tambah 18,60. 0 tambah 0, 0 tambah 6, 2 tambah 8, 10 simpan 1, 5 tambah 1, 6.
Tambahkan lagi 26,54. 0 tambah 4, 6 tambah 5, 11, simpan 1, 1 tambah 0, 1 tambah 6, 7, 2 tambah 2 tambah 6, 8. Berarti inilah hasilnya. 87,14 kuintal. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Jumlah hasil panen seluruhnya Pak Kardi adalah 87,14 kuintal. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Perhatikan, ini dia soalnya. Toko beras Jaya Raya memiliki persediaan beras 29 kuintal. Keesokan harinya mendapat kiriman beras lagi sebanyak 14.000 ons. Jika di hari yang sama beras itu terjual 3.947 kg, maka sisa beras di toko Jaya Raya adalah berapa kilogram? Kita buat satuannya dan operasi hitungnya terlebih dahulu. Pertama, persediaan berasnya ada berapa, nak? Ada 29 kuintal. Ya. Kemudian mendapat kiriman, berarti berasnya bertambah atau berkurang? Bertambah karena ditambahkan banyak. Berapa? 14.000 ons. Oke. Setelah itu berasnya terjual, berarti berasnya berkurang karena sudah terjual. Berapa? 3.947. Apa satuannya? Kilogram. Semua minta diubah menjadi satuannya kilogram ke akhir. Jika sudah seperti ini, boleh kita kerjakan. Kita ubah menjadi kilogram semua. Kuintal ke kilogram, naik atau turun? Turun 2 tangga. Berarti kalau turun dikali 2 tangga 100, maka kita kalikan 100. Ons itu setara dengan apa, nak? Hektogram. Hektogram ke kilogram, naik atau turun? Naik 1 tingkat. Berarti kita bagi 10. Kilogram ke kilogram tetap dikalikan 1. Mulai kita kerjakan. 29 dikali 100 berarti 2.900. Sudah menjadi kilogram, ya, nak. Ditambah 14.000 dibagi 10. Tinggal kita coret aja nolnya 1, ya, nak, atau pindahkan koma, toeng, sama. Artinya 1.400 kilogram dikurang 3.947. Sudah mulai kita kerjakan. 2.900 ditambah 1.400. 0, 0, 13, simpan 1, berarti 4. Kurangi 3.947. Pinjam 1, ini 0 berarti sisa 9. 3-nya berkurang 1, tinggal 2. 10 kurangi 7, 3. 9 dikurangi 4, 5. 2 kurangi 9, pinjam 1 lagi, sisa 3. 12 dikurangi 9, 3. 3 kurangi 3 habis. Berarti akhirnya adalah 353 kilogram. Jadi sisa beras di toko Jaya Raya sekarang ada 353 kilogram. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan, ini dia soalnya. Bu Indah memiliki persediaan ikan teri di kulkasnya seberat 3/4 ons. Jika ikan teri dimasak 45 gram dan keesokan harinya Bu Indah membeli lagi 1/2 atau setengah kilogram, pertanyaannya adalah, maka persediaan ikan teri Bu Indah sekarang adalah berapa gram? Oke, kita buat operasi hitungnya. Nah, pertama, ada berapa persediaan ikan terinya? Ada 3/4 ons. Oke. Lalu dimasak. Jika dimasak, ikan terinya berkurang atau bertambah? Berkurang. 45 gram. Setelahnya, dia beli. Berarti bertambah. Setengah kilogram. Satuannya semua menjadi gram. Mulai kita kerjakan. On setara dengan apa, nak? Hektogram. Hektogram ke gram. Kambing hitam dalam mobil, gitu ya. Hitam, mulai dari hitam. Hitam dalam
Hitamnya tidak kita hitung, maaf. Hitam dalam gudang. Berarti turun 2. Kita kalikan 100. Gram ke gram tetap kita kalikan 1. Kilo mulai dari kambing berarti. Kambing tidak kita hitung. Dari kambing berarti hitam dalam gudang. Berarti 1000. Kita kalikan 1000. Jika sudah, boleh kita mulai hitung. 3/4 dikali 100. 100 dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 3, 75. Ditambah, maaf, dikurang 45 gram. Ini sudah gram. Ditambah 1000 dibagi 2, 500. Atau 2 bagi 2, 1. 1000 dibagi 2, 500. Kali 1 tetap. Ya nak? Boleh mulai kita kerjakan. 75 dikurangi 45 berarti 30 ditambah 500. Jadi teri Bu Indah sekarang ada berapa gram? 530 gram teri Bu Indah sekarang. Paham ya nak? Kita ke contoh soal yang keempat. Perhatikan, ini dia soalnya. Saat menimbang berat badan, Chandra memiliki berat badan 72 pon. Sedangkan Taufik memiliki berat badan 80 kg. Pertanyaannya adalah, selisih berat badan mereka adalah berapa kilogram? Oke, pertama kita cari terlebih dahulu berat badan siapa, nah? Chandra. Chandra ada 72 pon. Ya, Chandra memiliki 72 pon. Karena dia minta satuan akhirnya adalah kilogram, maka kita jadikan ke kilogram. Ingat, 1 kilo berapa pon? 2 pon. Jadi kalau 1 pon dibagi 2, setengah. Maka pon ke kilo kita bagi 2, tepat sekali. 72 dibagi 2, berapa nak? 36 kilogram. Berarti berat badan Chandra 36 kilogram. Lalu berat badan Taufik, berapa berat badan Taufik? 80 kilogram. Sudah kilogram. Maka kita selisihkan. Yang mana kalau menyelisihkan? Bilangan terbesar kita kurangi bilangan terkecil. Maka 80 kilogram kita kurangi 36 kilogram. Pinjam 1, sisa 7. 10 dikurangi 6, 4. 7 dikurangi 3, 4. Maka selisih berat badan mereka adalah 44 kilogram. Mudah bukan? Sekarang kita ke contoh soal yang kelima. Perhatikan, ini dia soalnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Sebuah gudang penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras. Keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal dibagikan kepada masyarakat. Kemudian, untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi 490 kg beras. Pertanyaannya, berapa kuintal persediaan beras dalam gudang sekarang? Oke, pertama kita lihat dulu. Persediaan beras awal berapa, nak? 1,5 ton. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat, berarti berasnya berkurang. Berapa? 7,2 kuintal. Selanjutnya, menambah atau dia membeli lagi berasnya, berarti ditambah 490 kg. Satuan akhirnya menjadi kuintal. Oke, boleh kita hitung sekarang. Ton kita ubah ke kuintal. 1 ton berapa kuintal? 10. Karena turun 1, berarti kita kalikan 10. Kuintal ke kuintal tetap kita kalikan 1. Kilogram ke kuintal. Kilogram ke kuintal naik atau turun? Naik berapa kali? 2 kali. Strip dan kuintal. Berarti kita bagi 100. Ya. Kali 10, pindahkan komanya. Poin menjadi 15 kuintal. Tetap kita kurangi 7,2 ditambah komanya pindahkan ke kiri 1, 2 poin berarti 4,9. Jika sudah, mari kita hitung. 15
Tidak ada komanya, karena ini di belakang koma satu angka, kita tambahkan 0. Ingat, operasi hitung bilangan desimal. 15,0 kita kurangi 7,2. 0 kurangi 2 pinjam 1, berkurang sisa 4. 10 kurangi 2, 8, kasih koma. 4 kurangi 7, pinjam 1, habis. 14 kurangi 7, 7. Tambah 4,9. Kita tambahkan. 8 tambah 9, 17. Kasih koma. Tambahkan 1. 1 tambah 7, 8. Tambah 4, 12. Maka hasil akhirnya adalah 12,7 kuintal. Adakah jawabannya, nak? Ada yang B. Selanjutnya kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Perhatikan, ini dia soalnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Pak Budi memiliki 3 lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan padi 0,8 ton. Lahan kedua menghasilkan padi 2,5 kuintal. Dan lahan ketiga menghasilkan padi 125 kg. Dari hasil panen tersebut dijual sebanyak 450 kg. Pertanyaannya adalah, sisa hasil panen Pak Budi sekarang adalah berapa kilogram? Perhatikan pilihan gandanya. Dia minta menjadi kilogram. Berarti operasi hitungnya bagaimana, nak? Kita jumlahkan dulu hasil panen seluruhnya, lalu berkurang karena dijual 450 kg. Jadi 0,8 ton ditambah 2,5 kuintal. Lalu ditambah lagi berapa? 125 kg. Lalu akhirnya dikurangi 450 kg menjadi satuannya akhir kilogram. Ya, ton ke kilogram sekarang. Nah, naik atau turun? Turun berapa? 3 kali. Habis ton, kuintal, strip, kilogram. Berarti kita kalikan nolnya 3, yaitu 1000. Kuintal ke kilogram turun berapa? 2. Strip lalu kilogram. Berarti kita kalikan nolnya 2, 100. Kilogram tetap kita kalikan 1, kita kalikan 1. Ya, nak? Kali 1000 berarti pindahkan ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Koin kita beri tanda, tambahkan nolnya 2. Berarti 800. Ditambah, pindahkan ke kanan 2 kali. 1, 2. 250. Ditambah lagi 125, lalu dikurangi 450. Jika sudah seperti ini, boleh kita hitung. 800 ditambah 250, 1050. Ini anak, 1050. Tambah 125. 5, 7, 1, 1. Kurangi 450. Maaf, dikurangi. 5 kurangi 0, 5. 7 kurangi 5, 2. Pinjam 1, habis sisa 0. 11 dikurangi 4, 7. Maka hasil akhirnya adalah 725 kg. Adakah jawabannya? Ada yang A. Perhatikan baik-baik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.